Oke, yang duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'aw mukhattiratiha munkashifah. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Oke, kita bertemu lagi pada malam hari ini. Kita lanjutkan ngaji kita tentang kitab fikih, yaitu yang dinamakan kitab An-Nubzah, yang dikarang oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Oke, tinggal 2 kali ngaji lagi atau 2 episode sudah hatam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kemarin kita sudah membahas tentang salat, mulai dari rukun salat sampai sunnah-sunnah salat, termasuk kunut ketika salat subuh dan salat witir pada 16 atau 15 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian kita sudah membahas tentang sholat jamaah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wala tasihhu al-qudwatu biman talzamuhu i'adatus shalah. Dan tidak sah seorang makmum mengikuti imam yang imamnya sholat i'adah. Jadi kemarin tak jelaskan ketika ngaji wayah perempuan, jenis sholat ada 3. 1 sholat ada, biasanya adaan makmuman itu ya, ngerti kan? Yang kedua qadha, yang ketiga i'adah. 1 dulu, ada itu adalah sholat yang kita lakukan di dalam waktu, sebagaimana sholat kalian biasanya. Kalau yang kedua i'adah itu adalah sholat yang mengulangi. Misalkan gini, ada seorang yang sholat sendirian di dalam kamar atau di rumah, kan sholatnya kan munfarid. Nah, kemudian jalan-jalan, di tengah perjalanan ketemu masjid, jamaah masjidnya. Nah, langsung ikut. Jadi dia melakukan 2 sholat. Yang satu yang di rumah sholat ada, yang kedua sholat jamaah, yaitu sholat yang dinamakan itu dalam 1 waktu lah ya, atau dalam rangkaian misalkan zuhur jam 12 sampai jam 3. Ada i'adah itu dilakukan di tengah-tengah jam ini. Kalau qadha di luar jamnya, misalkan sholat zuhur lakukan jam 4, niatmu qadha'an lillahi ta'ala atau qadha'an ma'muman lillahi ta'ala. Paham ya? Kamutayammimin asin bisafarihi wala tasihhu qudwatu biman alima butlana salatihi binahwi hadatsin au ikhtilafin fil qiblah. Dan tidak sah qudwatuhu, mengikutnya makmun dengan imam yang diketahui batal. Jadi gini, nih misalkan ada imam, misalkan di masjid kene imam dari daerah Tuban Kota, misalkan sholat id, di tengah-tengah sholat id ternyata dia batal. Kalian tahu pas nunggurine pas, kalian tahu kan makmum sing di luar masjid kan nggak tahu ya nek imamnya batal misalkan. Nah, kalian sebagai di belakang imam pas tahu. Andai kalian tetap meneruskan sholat Idul Fitri bersama imam yang batal, kalian batal sholat kalian juga.
harus dibatalkan. Kecuali makmumnya di belakang, Mas. Makmumnya di belakang tetap sah karena tidak tahu. Kalau kalian yang tahu imamnya batal, maka harus kalau tidak dibatalkan, kita sendiri otomatis yang sholat kita yang batal. Au ikhtilafin fil qiblah. Misalkan ada seorang imam yang sholatnya ternyata menghadap ke selatan, madhep rono. Nah, jika kalian sholat melok imam atau sholat kalian niat imam, kalian madhep ngulon dhewean, maka sholat kalian tetap tidak sah. Makanya kalau ada makmum atau seorang yang sholat, kalian tahu di YouTube gak? Atau di IG, kan ada orang sholat. Biasanya kalau salah kiblat kan langsung digeser, ngerti gak? Tahu lewat gak videonya? Kan dia kiblatnya di barat, dia ternyata sholat di selatan. Nah, langsung digeser, orang yang melihat menggeser orang yang sholat tersebut, langsung digeser, nggak usah dibatalkan. Paham ya? Tapi nggak oleh dijadikan makmum ya, nggak oleh dijadikan imam. Wa yustaratu, dan disyaratkan ayan wiya berniat al-iktida'a bil imam. Ketika kita melakukan sholat jamaah harus ada niat antara makmum dan imam. Kalian kalau jadi makmum ya harus niat makmum. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan makmuman, harus dikei makmum kalau jamaah. Wa alla yataqaddama, dan hendaklah tidak mendahului siapa makmum alal imami atas imamnya birukna ini dengan dua rukun fi'li ya ini yang bersifat rukun fi'li. Rukun sholat ada tiga. Satu adalah rukun apa? Rukun kolbi, dua rukun kauli, tiga rukun fi. Rukun kauli sing apa? Sing apa rukun kauli nak sholat? Niatkan di dalam hati rukun kauli. Nek rukun kolbi. Nek rukun kauli apa? Hah? Rukun kauli ucapan. Nah, rukun kauli di dalam sholat apa? Al-Fatihah. Suratnya enggak loh ya, suratnya sunnah. Kalian enggak baca surat tetap sah. Kalau rukun fi'li, rukun gerakan. Tak tanya, kalau ada seorang makmum atau imam pas salam assalamualaikum dia enggak melengak, sah enggak? Hah? Pas assalamualaikum enggak melengak deh? Enggak sah karena salam itu rukun kauli, ingat. Salam rukun kauli bukan rukun fi'li. Kalau pas rukuk kita mengucapkan subhana rabbiyal azimi tapi enggak rukuk, ya batal karena rukun fi'li. Ya, saya sebutkan dari awal, niat rukun kauli. Kemudian gerakan takbir rukun sunnah, takbir gerakannya. Kalau Allahu Akbar rukun kauli, Al-Fatihah rukun kauli, kemudian rukuk rukun fi'li. Kolbi wis bar, kolbi mau. Sekarang tinggal kauli be fi'li, antara kauli be fi'li. Kauli ucapan, fi'li perbuatan atau gerakan. Rukuk kauli atau fi'li? Fi'li. I'tidal fi'li. Sujud duduk di antara dua sujud. Sujud lagi duduk di tasyahud akhir. Duduknya fi'li. Kalau ucapan at-tahiyatul kauli. Salam salam itu ucapan, enggak gerakan sunnah, enggak rukun. Berarti fi'li atau kauli. Nah, nek seorang makmum misalkan imame Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, makmume wis rukuk disi imam deh, atau imame wis ape rukuk, misalkan bersurat ya, bersurat ape rukuk,
dhisik makmum sik. Misalkan Iqbal jadi makmumku, aku durung rukuk, Iqbal wis rukuk sik. Kemudian melanjutkan Iqbal iktidal terus sujud, maka salatnya batal. Harus 2 rukun qauli. Nek wis lewat 2 rukun fi'li maka salatnya batal. Rukuk rukun fi'li atau qauli? Rukuk fi'li iktidal. Nah, nek dia sampai sujud sebelum imamnya rukuk, kan wis kelewat 2 rukun ya antara rukuk dan iktidal. Nek makmum saurung imame rukuk kok wis sujud, maka salatnya batal. Tapi nek makmum rukuk sik misalkan ketimbang imame, Iqbal rukuk sik, baru imame rukuk, maka salatnya tetap sah walaupun mendahului imam. Paham ya? Tak tanya sekarang, nek Iqbal iktidal, imame durung rukuk, salatnya sah enggak? Sah karena belum 2 rukun fi'li. Gitu guys. Kecuali nganu loh ya, atau iki wala yatakhallafa, dan tidak ketinggalan bihima dengan 2 rukun fi'li illa li'udhrin, dan tidak boleh kayak ngene. Misalkan imamnya wis rukuk dan imamnya wis iktidal dan ape sujud. Nah, imamnya wis sujud, kita lagi ape rukuk, itu batal, carry kita. Kecuali enek uzur, misalkan ada kotoran, misalkan kalian sholat di lapangan, sholat Idul Fitri kemarin, kayak orang-orang Muhammadiyah, kan sholatnya mereka kan di lapangan. Ada burung yang mengkotori baju kita. Nah, kan perlu membersihkan kan. Cara membersihkannya harus kalian lepas baju kalian. Blecet. Iya, tapi sarungnya harus di atas ini loh ya. Di atas udel ya tetap sah. Tapi yo isin diwasi wong. Makanya jaga-jaga pakai jaket. Nah, misalkan ada burung yang mengkotori jaket kalian, tinggal lepas. Nah, kecuali ada udzur seperti itu boleh. Imamnya sujud, kita lagi ape ruku. Paham? Kaman nasiyal fatihata aw syakka fiha ba'da ruku'i imamihi aw kana bati'a al-qira'ati fayutimmaha fayu'dharu ila tamamir rak'ati. Kaman seperti orang nasya yang lupa al-fatihata. Kayak ngene. Ingat-ingat ya, imam dan makmum wajib membaca Fatihah untuk dirinya masing-masing. Misalkan aku imam, wis bar maca Al-Fatihah ape ruku. Lah dadang lali ngelamun, misalkan ngelamun cewek atau apa ngono. Ya ngelamun pekerjaan atau sekolah, PR Mas, PR guru negala. Nah, ternyata aku wis sampai sujud, dadang baru ingat. Enggak oleh ya dadang langsung ruku, harus baca Al-Fatihah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu. Paham ya? Wajib. Mas, bagaimana sholat tarawih? Harusnya sholat tarawih kalian batal semua. Karena coba ya 3. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Masuk kalian sampai bar Al-Fatihah? Enggak mungkin kan? Nah, maka ada mazhab yang lain. Ya sementara Syafi'i lah. Besok-besok kalau tarawih tak terangkan lagi. Apakah hal tersebut boleh, Mas? Pokok mazhab Syafi'i tidak sah kecuali kalian bisa ngudak suratnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Gudak terus sampai mari baru bisa. Au syakka fiha ba'da ruku'i imamihi. Atau misalkan ngene, dengarkan. Dadang makmum, aku imam. Imamnya wis rukuk, dadang bingung. Pas rukuk dadang bingung. Aku atau dadang jek posisi ngadeg, dengarkan bal. Pas imamnya rukuk, dadang ape rukuk. Loh, aku mau wis bar maca Al-Fatihah torong cah no pikirane. Maka walaupun imamnya sampai sujud, dadang harus menyelesaikan Al-Fatihah. Paham? Oke.
أو كان باطئ القراءة فيتمها فيؤذر إلى تمام الركعة. Wes kita terang. Wa in atamma, dan jika wa in atammal imam, dan jika menyempurnakan siapa imam ar-rakaata satu rakaat, wa huwa, dan adapun imam fiha di dalam rakaat tersebut, wa faqahu wa ata bi rakaatin ba'da salamil imam. Ata bi rakaatin ba'da salam. Wa in atamaha qabla faragil imam min rakaati raka'a wa wafaqal imam. Wa in atamal imam ar-rakaata wa huwa fiha wa faqahu wa ata bi rakaatin ba'da salamil imam. Wa in atamaha qabla faragil imam min rakaati raka'a wa wafaqal imam. Contoh begini. Nah, misalkan ada seorang yang lupa, misalkan gini, makmum ya. Misalkan ada seorang makmum yang lupa, dia tidak sujud yang kedua kali. Misalkan imam kan wis sujud pertama, makmum sujud pertama, ternyata di sujud pertama dia ngiling-ngiling misalkan PR. Lah, ternyata imam wis bar sujud kedua. Dia saya durung sujud kedua. Wes, nek sampai imam wis berdiri, nah wis berdiri kan kelewatan dua rukun fi'li. Duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua. Nah, imamnya wis ngadeg. Lah makmume keri sak rakaat. Ingat-ingat. Nah, ketika imam wis bar, wis 4 rakaat, kalian wajib menambah 1 rakaat. Jadi sholat kalian 5 rakaat. Karena rakaat yang pertama yang kita ketinggalan sujud itu tidak sah dan harus ditambah rakaatnya setelah salamnya imam. Faham bal? Faham? Gak oleh kita maksa loh ya. Misalkan imamnya wis ngadeg, kita ketinggalan sujud, duduk di antara dua sujud. Kita maksa ngene. Koyo cah cilik kula ngerti gak? Keri sak rakaat yo. Iki iki kisah menarik iki. Temanku lah, orang sana lah. Ketika Jumatan, kan dia masbuk ya, orang sak rakaat ya. Dia piye? Sebelum imam salam, dia ngene, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi salamnya melok imam. Kok cah cilik ngono lho, enggak oleh itu. Kalau sholat Jumat masbuk ketinggalan 1 rakaat, ya tambahi 1 rakaat nanti setelah imam salam. Paham? Sama ketika kalian lupa tidak sujud yang kedua dan duduk di antara dua sujud, kalian langsung berdiri. Nanti setelah imam salam kalian nambahi 1 rakaat. Wa ayyatawafaqna sholatil imam, dan ketika sama atau sesuai irama sholat natmu sholatil imam wal makmum, imam dan makmum, fayasihu al fardu khalfan nafli, maka sah apa sholat fardu khalfan nafli di belakang sholat sunnah, wa zuhru, dan sholat zuhur khalfal asri, dan di belakang sholat asar, wa aksuha, dan kebalikannya. Ingat-ingat. Jadi kita boleh melakukan sholat fardu, misalkan makmumnya mengkodok sholat fardu, dia lupa ketiduran, sholat fardu jamaah mbek sholat asar, sedangkan imamnya sholat asar, maka hal ini sah. Misalkan ada seorang mas, ini ya, pas tarawih, bagaimana hukum makmum yang sholat isya berimam dengan sholat tarawih? Maka hukumnya sah karena nafmu atau gerakan atau irama sholatnya itu sama. Yang tidak sah itu seperti ini. Sholat fardu atau sunnah berimam pada makmum sholat jenazah.
Pertanyaanku, apakah sholat jenazah ada rukuknya? Nggak ada, makanya sholat fardu tidak sah dengan sholat jenazah. Atau sholat kusuf dan khusuf. Jadi sholat kusuf itu ada begini. Kalian kan takbir ya, terus Al-Fatihah, surat, terus kalian rukuk. Lah, nanti itu berdiri lagi dengan Al-Fatihah yang kedua, Al-Fatihah, kemudian surat, baru rukuk, baru iktidal, baru sujud. Jadi sholat yang memiliki dua keadaan berdiri dan Al-Fatihah dan dua rukuk itu sholat kusuf dan khusuf. Paham? Kapan-kapan nenek gerhana matahari nek pas ngaji ya kita praktekkan sama-sama. Paham sampai sini? Salatul Jum'ati. Bentar lagi ya. Wes berapa bel video nih bel? 21. Salatul Jum'ati wa yajibu 'alal hurri al mukallafi salatul Jum'ati, wajib atas orang yang merdeka yang mukallaf, yang dia itu berakal dan sudah balik, diwajibkan salatul Jum'ati. Dan ketika ada seorang yang sengaja tidak salat Jumat maka dia berdosa. Dan ketika dia meninggalkan 3 kali salat Jumat berturut-turut maka dia menjadi orang yang munafik. Wa yahrumu, dan haram alaihi atas seseorang tarkuha, meninggalkan salat Jumat, wal istighalu anha walau muhtarifan, dan tidak boleh ketika salat Jumat kita bekerja, tidak boleh ketika salat Jumat kita berdagang. Au faqiran muhtajan, wajib ya hukum salat Jumat. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan lahu untuknya seseorang asafaru safar min baladiha, atas baladnya atau daerahnya, yaumal Jum'ati, pada waktu hari Jumat, illa li baldatin, kecuali pada baldah atau daerah ukhra yang lain, tusalla, yang didirikan salat via di dalamnya baldah al Jum'atu salat Jumat. Jadi begini, kalau kalian datang ke Surabaya jam 11, kalian baru berangkat ke Surabaya, kan meninggalkan sholat Jumat ya tekan Surabaya jam 2, maka kalian berdosa, tidak boleh, walaupun kalian safar, kecuali kalian keluar dari singkone iku napa, perbatasan mbek Bojonegoro iku lho, kali Kethek ya. Kalian sebelum subuh wis keluar dari Kali Kethek, iki apa enak Jakarta. Misalkan kalian berangkat subuh atau sebelum subuh jam 4, tekone Jakarta kan jam 6 sore atau malam. Nah, sebelum subuh kalian wajib keluar dari desa ini atau kecamatan Soko ini, harus keluar. Nek kalian nggak keluar dari kecamatan Soko ini maka tidak boleh meninggalkan sholat Jumat, harus melakukan sholat Jumat. Dan di tengah perjalanan bis atau kereta wajib berhenti. Paham ya? Harus keluar. Nek ingin nggak sholat Jumat, paham? Iku yang jarang orang ketahui. Berangkat jam 11 no Surabaya, berhubung aku safar saya perjalanan, gak usah sholat Jumat, yuk gak oleh gitu. Paham? Kecuali ngene, aku naik kereta di Bojonegoro jam 8 pagi, sampai Surabaya jam 11, saya ngonangi sholat Jumat, gak apa-apa kalau begitu. Paham ya, penting ini. Wa man taraka, adapun seseorang yang meninggalkan Jum'atan, sholat Jumat, wahidatan, 1 kali saja, walau qala yusalliha zuhran yutqalu haddan kaman
taraka sholatal mafrudata bila udrin. Jadi gini, nek enek wong sing meninggalkan sholat Jumat, jika dia disuruh tobat, misalkan gini, di sholat Jumat minggu ini dia gak sholat Jumat, terus dikongkon tobat toh sampai minggu kedua gak sholat Jumat maka dia boleh dibunuh oleh pemerintahan Islam. Sampai segitu nih, saking ditekannya sholat Jumat, koyok sholat Jumat itu seperti sholat fardu yang lainnya. Maka nih hukum ketika orang menganggap bahwasanya sholat fardu itu nggak wajib, dia boleh dibunuh sampean. Tapi ini tidak berlaku di Indonesia ya. Ini berlaku dulu di pemerintahan Islam di Iran, di Arab Saudi, di Palestina, di Pakistan dan lain-lain. Yang negaranya berbasis hukum Islam. Faham? Terakhir sholatul janazati wa amma sholatul janazati, adapun sholat janazah fa aqalluha, itu paling sedikitnya sholat janazah ayan wiya, hendaknya niat wa yukabbira arba'a takbiratin, dan berniat dan bertakbir empat takbir. Awaluha, adapun awalnya sholat janazah takbiratul ihrami, itu takbiratul ihram, wa yaqra'u ba'dal ula, dan membaca setelah takbir yang pertama al-fatihata bita'awudhi, membaca surat al-fatihah dengan ta'awud, wa ba'da takbirati tsaniyati, dan setelah takbir yang kedua as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sholawat atas nabi, wa aqalluha, dan adapun paling sedikitnya sholawat atas nabi Allahumma sholli ala Muhammad, wa akmaluha al-kaifiyatul marratu fit tasyahudi ma'a ziyadatis salam, dan paling lengkapnya sholawat Nabi seperti sholawat Jibril yang kita lakukan setelah sholat fardu di tahiyat akhir. Wa ba'da thalithati yad'u lil mayyiti fanahwi, dan setelah takbir yang ketiga hendaknya berdoa lil mayyiti, untuk mayit, binahwi, sebagaimana ucapan doa Allahumma fir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah mayat ini dan beri rahmat mayat ini, wa ba'da rabi'ati, dan setelah takbir yang keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa yusallim, yaitu mengucap doa Allahumma ya Allah la tahrimna ajrahu, dan ya Allah janganlah kami jauhkan atau halangi pahalamu, wa la taftinna, dan jangan jauhkanlah kami dari fitnah ba'dahu wa yusallimu, dan salam. Oke, terakhir sholat jenazah caranya 4 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama niat dulu, usolli sholatal janazati, begitu. Niat, kemudian takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir yang pertama ingat baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak boleh bersuara ya, bukan nggak boleh bersuara, tidak dijaharkan kayak sholat maghrib nggak. Jadi sholat sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, gitu. Ba'da takbirati tsaniyati, dan takbir lagi kayak sholat iki. Sholat kemarin Idul Fitri. Tapi sholat Idul Fitri yang wajib hanya yang pertama, yang ketujuh, yang setelahnya itu sunnah. Kalau ini 4 kali wajib semua, kalian nggak takbir salah satu, hanya 3 saja, batal sholat kalian. Setelah takbir yang kedua mas, yang dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawat atas Nabi. Ingat ya, nenek yang meninggal ini yang dibaca Al-Fatihah, sholawat atas Nabi. Setelah yang takbir yang ketiga yang dibaca, ingat Allahumma ufir lahu warhamhu. Bagaimana? Allahumma ufir lahu. Siapa apa? Adib. Oke, itu minimal setelah takbir yang ketiga. Setelah takbir yang keempat, ingat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. 1, 2, 3. Allahumma la tahrimna
ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Dan jangan fitnah kami ya Allah setelah kehidupan yang sekarang ini atau di akhir hayat, karena kita atau umat Islam akan menghadapi dua sosok yang maha sakti, yaitu Dajjal dan Ya'juj bin Ma'juj. Oke, zakat puasa akan diteruskan di episode selanjutnya. Ben nunggu saya. Wes berapa bal? 30. Oke, sampai saat ini kita telah membahas tentang rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, rukun-rukun ihsan, rukun agama, kemudian fardu-fardu wudu, hal-hal yang membatalkan wudu, kemudian tentang mandi besar, fardu mandi besar atau rukun mandi besar, kemudian tayamum, kemudian kita masuk bab sholat, syarat-syarat sholat, fardu-fardu sholat, kemudian ab'adus sholat, sunnah sholat, yaitu ada dua, sunnah ab'ad dan hayat, ada sunnah di luar sholat dan di dalam sholat. Kemudian kita telah membahas sifatus sholat, cara sholat, niat sampai salam dengan kunutnya juga kalau sholat subuh, kemudian sholat jamaah sudah, setelah itu sholat jenazah, kemudian kita masuk zakat, puasa, dan tanbih atau tambahan dari penulisnya sedikit kita akan bahas pada pertemuan besok. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Sitok-sitok ono cah enggak ono? Pertanyaan di luar materi apa di dalam materi? Di luar. Ya. Minta diterangkan itu. Oh iya. Kalau menikah dengan Siti Aisyah, ada yang mengatakan umur 6 tahun dan 7 tahun. Ingat ya? Dengarkan ya, 6 tahun atau 7 tahun. Tapi Nabi Muhammad dan Aisyah tinggal di dalam rumah itu di usia 9 tahun. 9. Tapi ingat, umur 9 tahun wong Indonesia mbek wong Mekah zaman segitu sangat berbeda. Wong 9 tahun nak Mekah dulu itu wis dewasa, gak koyo saiki bocil-bocil kok ngono kae. Iya koyo ngene iki. Oh ning kono 9 tahun iku wis sakdo ibu mudure dan sifatnya sudah dewasa. Makane kok Nabi Muhammad nikahi bocil, Mas? Bukan gitu, mereka itu punya adat yang sangat berbeda. Nabi Muhammad umur berapa? Setelah Khadijah 25 ya lebih 25 lebih 30-an. Ya pokoknya usia segitu Aisyah. Ya segitulah. Wes ditanyakan lagi. Ya iku sangat perlu ya pertanyaan itu ya, ben kalian nggak suudzon be Siti Aisyah. Ya pokoknya sangat berbeda. Tadi jawabannya karakter umur segitu dengan orang Indonesia sangat-sangat jauh dan tidak bisa dibayangkan atau dibandingkan. Ada lagi? Sinyakan lo pertanyaan Anda. Terserah. Ya. Tapi kalau buat orang miskin itu wajib ya. Enggak. Miskin ini wis gak berdewi, nganggur. Tapi yang ada pokoknya wis gak
Oh enggak kuat mergawe. Bayang wes karena terusan nah. Jadi orang yang tidak diwajibkan haji itu salah satunya fakir dan miskin. Antara fakir dan miskin itu berbeda. Fakir itu dia punya pekerjaan tapi melarat, terus gak ada duit. Misalkan kebutuhan sehari itu 100.000 ya, 100.000. Dia hanya mampu menghasilkan uang 70.000. Nah dia wis gak wajib zakat. Wong miskin kayak gini gak wajib. Kemudian kalau fakir misalkan kebutuhan sehari-harinya itu 100.000 tapi dia mampu bekerja 20.000, itu tidak diwajibkan. Antara pokoknya di bawah 50. Kalau 50 ke atas dinamakan miskin, 50 ke bawah fakir. Kalau gak ada pekerjaan, gak mampu pekerjaan, gak ada apa-apa, ya panggah tidak wajib dizakatkan. Wong dia pekerjaan tapi melaratnya gak dizakatkan, apa sing gak apa meneh sing gak ada pekerjaan. Paham ya? Itu jawabannya. MBG Mas, apakah boleh digunakan zakat? Tidak boleh. Hah? Nabi Muhammad punya nafsu, jelas punya sebagai manusia. Tapi nafsu kalau sebagai dirinya Nabi, jelas akan meninggalkan nafsu. Tapi dia punya atau beliau punya karena sifat manusianya, karena jasad manusianya. Makanya ketika Nabi di usia ketika masih belum bersama orang tuanya, dibedah dadanya, tahu kan kisahnya kan? Dibedah dadanya oleh malaikat, ngerti? Nah itu diambil kotoran nafsunya. Yang di sana itu ada kejahatan dari syaitan, itu diangkat. Itu bukti Nabi Muhammad punya nafsu gara-gara itu. Tapi sebagai dirinya gelarnya Nabi, jelas dia akan mampu melawan nafsu tersebut. Gitu Fahril. Masih ada guys? Nggak ada? Bel? Ayo tanya. Luis, pingin marine loh, iso air ini. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sampai jumpa di lain waktu. Untuk tadi pertanyaan Aisyah, yaitu umur segitu. Kalau untuk Nabi pasnya nanti aku kurang tahu ya persisnya 42 atau nggak tahu. Cuma nanti tak kasih di komentar pasnya biar kalian tahu juga. Tapi aja berpikir lo Nabi wis tua kok nikahi bocil, bukan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, pertanyaan apapun boleh. Tapi ya harus tetap husnudzon. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Sampai jumpa di lain waktu. Kita nantikan di episode hataman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.